Filsafat bangkit, Renaissance akal dan manusia baru. Setelah berabad-abad pikiran manusia dikurung dalam tembok dogma dan gereja, datanglah sebuah fajar, Renaissance. Zaman ketika manusia kembali menoleh ke masa lalu klasik, namun dengan cara baru. Bukan sekedar mengagumi, tapi mempertanyakan, menantang, dan menciptakan ulang. Inilah era di mana filsafat tak lagi berbicara tentang Tuhan dan surga, tapi tentang manusia dan dunia. 1. Niccolò Machiavelli, kekuatan tanpa topeng. Machiavelli, penasihat politik dari Florence, melihat kenyataan pahit bahwa penguasa sering berpura-pura demi kekuasaan. Dalam bukunya yang terkenal, Prinsip Sang Pangeran, dia tak mengajari kebaikan, tapi keefektifan. Lebih baik ditakuti daripada dicintai, jika tidak bisa keduanya. Tujuan menghalalkan cara. Dia bukan pendukung tirani, tapi realitas politik yang telanjang. Filsafatnya menandai lahirnya realisme politik. 2. Francis Bacon, filsafat laboratorium. Sementara itu di Inggris, Francis Bacon berseru, pengetahuan adalah kekuasaan. Dia melihat bahwa selama ini manusia berdebat, tapi tidak mengamati. Dia menyerukan revolusi, metode ilmiah. Kita harus membuang prasangka, lalu mengumpulkan data, menguji, menyimpulkan. Dunia bukan untuk dikagumi, tapi untuk dipahami. Dialah bapak empirisme, yang mengajarkan kebenaran lahir dari pengalaman nyata, bukan dugaan semata. 3. René Descartes, fondasi baru filsafat. Di Prancis, seorang filsuf memulai dari keraguan total, René Descartes. Dia tak percaya apapun yang tak bisa ia pastikan, sampai ia menemukan satu hal. Aku berpikir, maka aku ada. Logito ergo sum. Descartes membangun ulang filsafat di atas dasar kesadaran diri. Dia membedakan pikiran res cogitans, materi res extensa. Filsafatnya melahirkan rasionalisme modern, dan pengaruhnya terasa sampai sains, matematika, bahkan psikologi hari ini. 4. Baruch Spinoza, Tuhan, Alam, dan Kesatuan. Spinoza, filsuf Yahudi dari Belanda, adalah suara sunyi tapi tajam. Dia melihat Tuhan, bukan sebagai pribadi yang jauh di langit, tapi sebagai segala yang ada. Deus sive natura, Tuhan dan alam. Tuhan tidak menciptakan dunia, Tuhan adalah dunia. Baginya, hukum alam adalah kehendak Tuhan itu sendiri. Tak ada keajaiban, tak ada kehendak bebas. Segala sesuatu adalah bagian dari kesatuan tak terbatas. Ia hidup dalam pengasingan, tapi pikirannya melampaui batas-batas agama. Filsafatnya disebut panteisme rasional, dan menjadi fondasi bagi banyak pemikiran modern. 5. John Locke, dari pengalaman menuju kebebasan. John Locke percaya bahwa manusia lahir dari kertas kosong, tabula rasa. Bukan dosa asal, bukan ide bawaan, semua datang dari pengalaman. Segala pengetahuan berasal dari indera. Pemerintah dibentuk oleh kontrak, bukan oleh takdir. Ia membela kebebasan individu, hak milik, pemisahan kekuasaan. Dialah bapak liberalisme modern, dan pemikirannya menginspirasi revolusi Amerika dan Prancis. 6. Gottfried Wilhelm Leibniz, dunia terbaik dan monad. Leibniz, ilmuwan dan filsuf Jerman, punya pandangan unik. Dunia ini adalah yang terbaik dari semua kemungkinan dunia. Mengapa ada kejahatan? Karena itu bagian dari keseluruhan yang lebih baik, meski tak kita mengerti. Ia juga memperkenalkan konsep monad, partikel spiritual kecil yang mencerminkan alam semesta. Tak bisa dibagi,
tak bisa berinteraksi, tapi disinkronkan secara ilahi. Dan ya, dia juga menemukan kalkulus secara terpisah dari Newton. Leibniz adalah contoh sempurna dari pemikiran terpadu antara filsafat dan sains. Dari kekuasaan politik ke laboratorium, dari kesadaran diri ke alam semesta, para filsuf Renaissance dan awal modern membawa manusia keluar dari kegelapan menuju akal. Mereka bukan hanya memikirkan Tuhan, tapi menghadirkan manusia sebagai pusat dunia, bukan sebagai pengganti Tuhan, tapi sebagai makhluk yang bebas berpikir. Disinilah dunia baru dimulai, dunia di mana ide bisa mengubah nasib dan akal bisa menyalakan revolusi.